Assalamualaikum, Sam News balik lagi ya. Seneng banget ya. Aku ini udah episode keberapa ya, tapi artinya aku tetap setia untuk terus memberikan info-info menarik untuk seluruh subscriber dari Uncle Sam ya. Dan hari ini ya aku hadir lagi dengan episode baru lagi ya. Dan yang pasti seperti biasa, aku nggak akan pernah hadir sendirian. Aku selalu hadir ditemani oleh orang-orang dengan intelijensia tinggi ya. Dan hari ini ya ada seorang fashion designer muda berbakat asal Deli Serdang ya, Dinda. Halo. Terima kasih loh hari ini udah mau datang ke sini ya. Iya, sama-sama. Aduh ya, seorang fashion designer muda ya, sahabat Uncle Sam ya, seorang fashion designer muda berbakat ya, dengan followers dengan followers di Instagram 12.000 ya. Dinda. Ya. Mulai kapan sih seorang Dinda mulai mendesain? Kalau desain itu semenjak aku masuk kuliah ya, karena kan kebetulan kuliah aku itu jurusannya tuh fashion design. Jadi desain itu semenjak kuliah aja. Tapi kalau untuk suka desainnya itu udah kayaknya dari kecil. Soalnya aku ngikutin orang tua aku juga yang seorang penjahit ya. Jadi aku suka banget tuh kayak lihat-lihat fashion, tentang fashion itu gimana, terus cantiknya itu kalau dipakai tuh gimana, kayak gitu sih. Berarti sebenarnya sudah ada darah ya. Iya. Sudah ada darah ya, dari keseharian, dari lingkungan yang memang lihat orang tua ngejahit ya. Dan pasti kan ketika seorang Dinda memilih untuk kuliah mengambil jurusan ini kan berarti kan karena memang sudah ada minat sebelumnya gitu kan. Nah, sejauh ini yang Dinda ingat sudah berapa banyak desain dulu ya, ini cerita desain dulu. Desain yang Dinda buat. Kalau desain tuh banyak banget ya, soalnya perancang busana itu kan harus tahu desainnya dulu, baru kita mengaplikasikannya ke busananya gitu kan. Kalau desain tuh udah banyak banget sih, kayaknya nggak terhitung lagi. Udah saking ini ya. Nah, kalau yang terrealisasi dari desain itu? Kalau yang terrealisasi sekitar 10-an gitu ada. Itu, nah, yang terrealisasi itu yang memang ini Dinda desain nih. Terus Dinda buat bajunya, ya kan? Atau orang yang datang, Din aku mau buat dong, bagusnya yang mana, baru Dinda tunjukin desainnya. Oh, kalau sejauh ini sih kayak Dinda dulu yang buat desainnya, terus kan orang tinggal milih. Atau kalau dulu sebelum Dinda menerima customer, itu Dinda desain untuk tugas-tugas kuliah gitu. Jadi banyak juga, terus ada juga desain-desain yang memang untuk Dinda lombakan gitu. Ada juga ternyata. Ada juga lomba. Kalau lomba itu insya Allah ya, dari beberapa desain kayaknya sekitar 4 atau 5 desain, itu 3-nya itu alhamdulillah jadi yang kayak juara lah gitu. Ya juara. Jadi yang terbaik lah gitu. Juara intinya mah ya. Dia mau ngomong juara aja susah. Agak aduh gimana gitu apa-apa ya. Kita di sini ini kok bebas terbuka. Ya, Din, mungkin gini loh. Orang di luar sana tuh banyak yang ya desain hanya sekedar ilustrasi gambar ya. Tapi kebanyakan orang tuh kayak nggak tahu, kan biasanya ada itu ini desain bertema apa gitu. Nah, orang kan awam itu nggak tahu gitu, nggak ngerti gitu. Nah, sebenarnya gitu, hari ini aku pengen belajar sama Dinda gitu. Konsep itu atau kategori-kategori itu sebenarnya ada berapa banyak dan ada apa aja gitu? Sebenarnya kalau kategori yang kayak gitu tuh banyak banget. Karena pertama itu kita harus tahu konsep kita itu apa. Jadi kayak temanya itu apa. Contohnya kita mau buat desain itu dari Museum Deli Serdang. Nah, itu kan ada bangunannya tuh. Kita ambil dari bangunannya bisa, dari sejarahnya bisa. Juga kita bisa lihat apa isu sosial dari si Museum Deli Serdang ini gitu. Jadi kalau pertama itu ada konsep, terus gagas ide kita apa, terus
warnanya itu gimana gitu. Pokoknya bentuknya itu juga dipikirin banget. Pokoknya kalau desain itu sebenarnya rumit ya, cuman kan kadang orang itu menilainya alah desain aja gampang gitu, padahal nggak segampang itu gitu, karena kita bener-bener harus ada makna di setiap desain itu sih. Itu tadi gitu yang ya katakanlah aku di sini posisinya awam ya, aku nggak ngerti lah segala macam desain itu. Ya kayak kita datang ke toko beli baju, pilih ukurannya ada, udah gitu kan. Nah, ya jujur nggak pernah terpikir loh, ya maafnya nih kayak yang aku pakai nih contohnya kan, ya nggak pernah terpikir kenapa harus ada garis gini dan kenapa ini ada hitam, ya kan kenapa di sini harus ada ban, ya mungkin kan kalau dari ini sih aku nggak terlalu mikir yang gimana ya gitu. Nah tapi ternyata di desain itu sampai sedetil itu ya. Iya, detail banget, bahkan kalau aku di kuliah itu hal sekecil apapun itu diperhatiin banget gitu. Iya, apalagi yang sifatnya studi kan memang lebih penilaian ya. Iya, harus mendalami banget gitu. Oke, nah sejauh ini kalau bicara masalah itu masalah desain itu tadi, Dinda lebih mengarah kemana sih? Kalau desain sih sebenarnya ya pengen sih gitu dikenal sebagai desainer yang dikenal dengan prestasinya ya. Pasti bukan dengan sensasinya ya. Siapapun ya. Tapi juga pengen mengedukasi orang tuh bagaimana berpenampilan yang baik gitu. Karena kan kita berbuat baik kepada orang tuh bukan cuman secara materi ya, cuman secara pandangan orang juga gitu. Kalau kita kalau orang lihat kita bagus kan mereka juga nggak julid-julid amat gitu. Benar. Nah, jadi pengen banget gitu, kayak pengen orang tuh kalau ngelihat kita tuh enak. Bahkan kayak desain itu kan bisa membuat kayak mana ya, bisa lihat kita itu gimana karakter orang ini gitu, dari desain yang dia pakai, dari fashion yang dia pakai gitu. Udah kayak psikolog ya, Bu. Tapi pengen banget loh kayak gitu karena kan ya kan kita sering kan kayak julid gitu kayak, kan kok gini sih gitu. Ya mungkin gini ya teman-teman. Jadi kebetulan aku sama Dinda ini berteman ya, kita ada di satu IO ya, kita ada di satu IO yang sama, dan kebetulan Dinda adalah kru dan aku di sana sebagai MC gitu. Udah memang ya mungkin karena memang kita orang-orang entertain yang memang kerja di depan layar ya gitu. Ya kita memang sampai sebegitunya memperhatikan desain, bukan bisa memperhatikan penampilan orang gitu. Ya karena memang ketika ada sesuatu yang nggak nyaman kita jadi kayak aduh tuh kayaknya kemarin. Jadi kan itu kalau kita pun berpenampilan dengan baik kan itu juga mengurangi julid orang ya gitu. Bahkan kayak bisa dicontoh bahkan sama orang gitu, fashionnya bagus ya gitu. Kayaknya ini tuh kayak gini tuh, ini ternyata cocok sama ini, ternyata ini cocok sama ini kan gitu kan. Benar. Dan tapi dia lagi, Dinda setuju gak sih sama persepsi orang awam kebanyakan gitu ya, bahwasannya ya mau good looking ya dalam style fashion, mix and match-nya segala macam ya gitu, kita harus pakai sesuatu yang mahal yang berbrand. Setuju nggak sih? Kalau menurut aku itu sama sekali enggak, karena mahal itu enggak ditentukan dari seberapa mahal yang kita pakai, tapi seberapa kualitas diri kita gitu. Jadi kalaupun kita pakai yang harga 50 juta tapi di badan kita itu nggak bagus, itu sama aja kayak kita jadi terlihat 50 ribuan gitu. Sementara kalau kita pakai, kalau kita pandai gitu lah dalam mix and match busana kita, itu bakalan kelihatan nyaman sih di tengok orang gitu. Yang utamanya sih lebih ke comfortnya dulu ya. Dan aku setuju sih sama Dinda gitu. Jadi termasuk tipe aku sih sebenarnya gitu. Jadi barang-barang yang aku pakai itu bukan tipe yang brand yang apa. Yang penting aku nyaman gitu. Nah, karena ketika jadi misalnya kita lagi main nih ke satu toko gitu kan, main ke satu toko, terus ya kita masuklah ke satu fashion store gitu kan. Terus kayak teman aku bilang, "Ini bagus loh, ini produknya ini gitu, ini bagus gitu." Tapi ketika aku ngelihat apaan? Biasa aja. Aku juga gak tertarik gitu. Tapi ketika aku misalnya lihat, ini bagus loh, dan teman aku bilang, itu murah, itu gini. Tapi buat aku nyaman. Ketika aku nyaman, aku suka, ya akhirnya
aku ambil gitu loh. Karena memang balik lagi bener yang Dinda bilang, kita ya sama fashion yang kita pakai itu ya emang harus nyatu, harus kawin kan ya gitu. Dan nyaman itu nggak sekedar nyaman aja, kita harus juga bisa nentuin nih fashion ini cocok untuk di tempat ini enggak, cocok enggak untuk di tempat ini jangan gitu. Jangan nanti karena kita nyaman supaya kita nyaman sama sepatu futsal kita. Terus kondangan kita pakai sepatu futsal kan enggak banget gitu enggak kan. Enggak juga gitu konsepnya. Enggak juga gitu. Iya, tapi setuju sih gitu. Jadi memang balik lagi semuanya ke kenyaman kita dan benar yang dibilang Dinda bahwasanya dari fashion yang kita pakai kita bisa baca karakter seseorang iya, gitu. Bener banget. Apakah orang ini yang perfeksionis, kita bisa ngelihat dengan mungkin ya stylenya kalau cowok misalnya dengan kemejanya licin dimasukin, warnanya pakai putih, belt warnanya gitu putih atau hitam pekat gitu. Nah mungkin ada yang lebih ke selengean, dia mungkin lebih ke yang lebih santai, lebih ke casual. Iya sih gitu. Jadi memang dari situ kita juga bisa lihat ya karakter. Oke, deh bicara tentang desain sendiri. Tadi kan Dinda bilang nih ya kan. Sekian desain aku ini udah jadi juara gitu-gitu. Dan sejauh ini boleh dong, apa aja sih prestasi yang sudah didapatkan seorang Dinda ya dalam dunia perdesainan? Kalau desain sih ya, aduh aku lupa lagi. Boleh lihat HP dong ya? Boleh. Buat Dinda ya, baru kali ini ada bintang tamu lihat handphone ya. Soalnya aku lupa. Ya udah kebanyakan sih kayaknya. Karena kalau kebanyakan prestasi gini ya. Alhamdulillah, insya Allah. Yes, bener. Mana ya? Ya kan panjang loh carinya. Yang pertama sih yang buat aku bangga banget itu waktu ini sebenarnya nggak aku sendiri, cuman ini kita punya tim, namanya itu Hansa Kandi Team. Jadi kami itu terdiri dari 5 orang. Nah 5 orang ini ya anak fashion semua nih gitu. Terus disatuin nih desain-desain ide-idenya tuh disatuin. Terus kita dapat juara 2 umum di festival pesona lokal Medan. Jadi itu satu kota Medan. Wow. Di situ sih. Wow. Terus ada lagi kemarin juga bawa daur ulang. Daur ulang itu di acara satu kota Medan juga, satu Sumatera Utara. Provinsi ya? Iya, provinsi, tingkat provinsi. Kita dapat juara harapan 2. Tapi udah best loh ya, dahsyat loh ya. Sejauh ini sih itu pengen aja. Sih kayak nanti aku nge-MC pakai daur ulang. Tapi tuh ini loh. Tapi kan ini kan juga daur ulangnya kan bukan pure plastik disusun-susun, sampah disusun-susun. Ya daur ulangnya sudah daur ulang yang something ya. Daur ulang tuh kan nggak mesti dari sampah juga ya. Dari baju-baju kita yang lama di daur ulang juga itu cantik banget malah loh. Kayaknya Gak, sumpah beneran ya. Enggak, aku punya banyak baju-baju yang sekarang sudah undersize. Ya. Kayaknya kalau mau dibuang sayang. Di remake aja gitu. Kayaknya di remake ini bisa nih. Bisa besok dibawa. Din tolong. Oke. Din, biasanya dalam membuat sebuah desain, seorang Dinda itu butuh waktu berapa lama? Atau dulu aku nulis cerpen, itu tergantung moodi. Ya ketika mood aku lagi bagus, aku nulis, setengah jalan mood aku hilang. Nah kalau fashion design itu seperti apa sih gitu? Kalau ini menurut aku ya, aku juga ngelakuin. Iya, maksudnya nggak semua, mungkin nggak semua desainer itu mikirnya gitu. Tapi kalau aku bisa banget tuh ngedesain itu kalau seumpamanya moodnya ya. Yang pertama pasti mood lah ya. Mood. Yang kedua itu kayak ada sesuatu yang besar kali ya, kayak lomba kemarin kan gitu. Jadi kayak harus benar-benar desainnya itu harus yang gimana, sesuai itu dipikirin banget. Sesuai kriteria banget gitu. Kayaknya itu aja sih. Din, kalau misalnya biasanya nih desain-desain Dinda itu lebih banyak itu terinspirasi dari mana? Kan ada orang yang kadang terinspirasi kan Dinda mengikuti Dinda seorang pageant lover bukan sih? Seorang pageant lover bukan, pecinta pageant sih, kan. Sih, di pageant itu kan kita ngelihat ya banyak banget karya-karya yang luar biasa dan biasanya inspirasi mereka banyak. Ada yang dari laut,
Ya kan, ada Bahkan yang dari pohon, ada yang dari api, dari angin. Nah, kalau Dinda itu biasanya inspirasi itu lebih banyak tuh dari mana? Kayaknya dari apa ya? Dari bisa jadi banyak sih gitu, banyak banget gitu, kayak bisa aja aku tuh kayak lihat bangunan tuh langsung kepikir gitu, kayak ini nih cakep nih kalau dijadiin desain nih gitu, bisa langsung kayak gitu gitu. Jadi tergantung apa yang lagi dihadepin gitu. Iya. Nah, berarti kalau misalnya dalam, kan nggak selamanya melakukan perjalanan dan ngedesain di tempat-tempat, kan biasa ngedesain pasti di tempat yang Dinda, kalau desain itu di tempat yang hening gitu nggak sih, di kamar atau di mana gitu? Iya, seperti biasanya itu. Gitu sih. Nah, biasanya ketika mendapat inspirasi, apakah semacam difoto dulu atau dilihat aja abis itu kayak udah gitu? Kebanyakan sih kayak di foto ya, karena itu jadi sebuah referensi juga kan buat kita nuangin ke desainnya itu gimana gitu. Iya sih. Oke, Din, lebih mengarah kemana sih desain-desain yang udah Dinda buat? Maksudnya lebih ke ngarah apakah ya kayak ke busana muslim ataukah ke evening gown atau kemana gitu? Kalau Dinda sejauh ini sih pengennya ke muslim ya. Ke muslim ya, pengen banget gitu. Karena kan kayak hijab di Indonesia ini orang-orang luar tuh udah pada ngelirik gitu. Jadi fashion Indonesia ini dikenal dengan hijabnya lah, fashion hijabnya lah yang nge-up gitu. Dan apalagi kan sekarang juga modifikasi hijab sudah luar biasa ya, sudah besar sekali gitu. Bahkan sekarang kayak ya contohnya aja gaun-gaun pengantin pun sekarang yang sanggul pokoknya udah bisa diakali lah dengan hijab gitu. Jadi memang ya wajar dong kalau akhirnya memang orang luar itu ngelirik Indonesia gitu, karena memang ya bisa sekreatif itu gitu kan. Iya benar banget sih. Kadang-kadang kita ngelihat kan ya kita lah yang biasa di wedding kan gitu, ngeliat kayak ini ada pengantin Jawa, dia pakai sanggul tapi ternyata itu hijab gitu kan. Jadi sampai sedetil itu gitu. Nah, harapan seorang Dinda sebagai fashion, aku bilang Dinda fashion designer muda, berarti aku kategorikan fashion designer pemula lah ya. Apa sih harapan seorang Dinda untuk kedepannya? Pengennya seperti apa? Untuk dunia fashion. Dunia fashion ini. Ya pastinya ya berhubung ya aku dari Kabupaten Deli Serdang gitu ya. Pengennya ya memajukan kota sendiri lah gitu. Maksudnya memajukan daerah sendiri gitu, daerah kelahiran gitu kan. Pengen banget bisa dikenal sebagai fashion design yang punya prestasi lah gitu. Nah, jadi nanti ya sahabat Uncle Sam dimanapun berada yang nonton episode kali ini ya, yang nonton episode kali ini terutama ini perajin kain ya, habis ini bolehlah nanti agak-agak dikirimkannya ke kita. Ya. Mau kemana? Ada project nanti di bulan 3. Dan aku siap jadi modelnya. Enggak loh, aku lagi ada project di bulan 3 itu mau fashion show di Malang, doain ya. Oh, bukan lagi ya. Insya Allah. Pokoknya siapapun yang di luar sana ya, nanti kalau mau ngelihat karya-karyanya Citra boleh ke sosial medianya. Dinda. Nanti kita pajang ya. Kita pajang di bawah. Ya, tapi sambil diomongin juga boleh. Apa sosial medianya diomongin? Oh, astagfirullah. Kalau sosial media untuk fashion yang 12.000 followers. Yang 12.000 followers itu akun Instagram pribadi aku ya. Itu Radins. RAADINS _. Nah, itu ya. Di sana ya kalau mau nama-nama jadi followers jadi. Boleh banget. Ya, oke. Dian, sebelumnya sebenarnya aku pengen panjang sih cerita ya, tapi semuanya keterbatasan waktu ya. Semoga ada episode berikutnya ya. Nah, itu aku pengen ya. Nanti aku pengen ketika episode selanjutnya Dinda kesini datang bawa salah satu desainnya. Iya sih. Dipajang di sini ya. Jadi Insya Allah. jadi orang bisa ngelihat bahwa ini gitu ya. Bener, nah itu maksudnya ya. Din, terima kasih banget ya udah mau datang ke podcast aku ya. Makasih banget juga udah diundang. Enggak, kita nggak ngundang.
jahat banget. Kita biasa bercandaan kita gitu ya. Kayak kita nggak ngundang gitu. Tapi emang senang banget kenapa? Karena Dinda ya dibalik kesibukannya yang luar biasa. Jujur kita menantikan episode ini itu sudah dari berapa minggu yang lalu untuk menyusun jadwal dan dia baru sempat hari ini karena emang kesibukan yang luar biasa ya. Tapi alhamdulillah di setelah kesibukannya Dinda hari ini udah mampir ke sini ya, dan aku nanti kalau udah nggak sibuk tapi nggak mungkin dia nggak sibuk. Tapi ya paling nggak di sela kesibukan selanjutnya dia masih bisa mampir ke sini dengan membawakan karya-karyanya dia dan berbagi cerita tentang desain tentunya ya. Ya Dinda, thank you buat waktunya ya, thank you udah datang pokoknya ya. Aku senang banget sebenarnya karena memang aku kita satu apa sih namanya? Satu frekuensi. Nah, karena aku satu frekuensi sama dia, jadi pengennya tuh ngobrolnya nyambung gitu. Dan karena memang kita adalah tipe-tipe orang yang suka julid bersama. Bukan lagi. Ya. Oke Dinda, pokoknya terima kasih banget untuk waktunya hari ini ya. Terima kasih udah datang ke sini ya. Sama-sama. Dan buat reminder nih buat seluruh subscriber dari Uncle Sam ya, jangan lupa untuk support kita terus ya, tentunya dengan subscribe, like, share, and comment, dan jangan lupa untuk nyalakan tanda loncengnya. Jadi setiap kali kita posting video baru kalian akan mendapatkan notifikasi pertama yang dikasih tahu ya. Jadi harus subscribe biar kita tetap semangat untuk buat video-video penyemangat ya, video-video yang inspiratif lainnya untuk seluruh sahabat Uncle Sam tentunya ya. Sekali lagi aku ucapin terima kasih buat Dinda, terima kasih juga buat kalian semua yang udah nonton ya, terima kasih buat segala atensinya. Aku Abdi pamit, see you and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.